Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman hebat, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Teman-teman, pada video pembelajaran kita kali ini kita akan belajar karakteristik kondisi geografis Indonesia. Muatan pelajaran IPS tema 1 subtema 1. Sebelum kita belajar, yuk baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah teman-teman, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu mengetahui karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau negara maritim. Yang kedua, mengetahui kondisi geografis di Indonesia. Yuk kita mulai ya. Materi pembelajaran kita kali ini yaitu tentang karakteristik kondisi geografis Indonesia. Kita akan belajar dua hal, letak astronomis wilayah Indonesia dan letak geografis wilayah Indonesia. Nah, kita mulai dengan letak astronomis Indonesia. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari posisinya di garis lintang dan garis bujur. Coba perhatikan peta Indonesia berikut ya. Nah, ada garis lintang. Garis lintang merupakan garis khayal yang melingkar secara mendatar di permukaan bumi. Sedangkan garis bujur adalah garis yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Ada juga loh garis khatulistiwa. Nah, letak astronomis Indonesia adalah 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Masih ingat kan letak astronomis Indonesia? Ya, 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Kira-kira batasnya apa saja ya? Nah, batas wilayah Indonesia secara astronomis paling utara yakni 6 derajat lintang utara tepat di Pulau Weh, Nangro, Aceh, Darussalam. Kemudian batas wilayah Indonesia paling selatan itu adalah Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Batas wilayah Indonesia paling barat adalah Pulau Beruh, Nangro, Aceh, Darussalam. Dan batas wilayah Indonesia paling timur ada di Merauke, Papua. Itu dia batas-batas letak astronomis Indonesia. Pengaruh letak astronomis Indonesia jika dilihat dari letak lintang yaitu Indonesia memiliki iklim tropis. Banyak keuntungan yang didapatkan ketika memiliki iklim tropis. Jika dilihat dari letak bujurnya, Indonesia memiliki perbedaan waktu. Ada 3 perbedaan waktu ya teman-teman. Ada waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Baiklah teman-teman, masuk ke materi yang kedua yaitu letak geografis Indonesia. Indonesia memiliki luas wilayah sebesar 5.455.675 km persegi dan 3.544.744 km persegi diantaranya atau 2/3 wilayahnya adalah lautan. Secara geografis, Indonesia terletak di antara 2 benua, yaitu benua Australia dan benua Asia, serta terletak di antara 2 samudra, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Coba teman-teman perhatikan peta kondisi geografis negara Indonesia ya. Nah, perbatasan letak geografis Indonesia. Di sebelah utara ada Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Tiongkok Selatan, Samudra Pasifik, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Sedangkan di sebelah selatan ada Australia, Samudra Hindia, Laut Timur, dan Laut Arafura. Sebelah barat ada Samudra Hindia, sebelah timur ada Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Itu dia perbatasan sesuai dengan letak geografis Indonesia. Nah, coba perhatikan lagi teman-teman. Kondisi geografis Indonesia adalah negara maritim dan kepulauan. Jadi terdiri dari banyak pulau.
Kepulauan Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke yang disatukan oleh laut. Keadaan alam bangsa Indonesia sangat beragam dan bervariasi mulai dari laut, pantai, dataran rendah, lembah, bukit, hutan, pegunungan, sampai gunung. Nah, coba perhatikan peta Pulau Sumatera berikut ya. Nah, di situ ada luas wilayahnya, ada batas-batas wilayahnya dari utara, timur, barat, hingga selatan. Keadaan alam di Pulau Sumatera ada banyak sekali ya, ada banyak pantai, ada gunung, dataran rendah, dan keadaan alam lainnya. Kemudian di Pulau Jawa pun ada batas wilayahnya. Bagian utara ada Pulau Kalimantan dan Laut Jawa. Kemudian di timur ada Selat Bali dan Pulau Bali. Di barat ada Selat Sunda. Di selatan ada Samudra Hindia. Dan beberapa keadaan alamnya yaitu ada Sungai Bengawan Solo, Danau Ranu Kumbolo, dan Gunung Semeru. Dan pasti masih banyak lagi ya keadaan alam di Pulau Jawa. Kita lihat di Pulau Kalimantan. Ada Sungai Kapuas, Danau Bangkau, dan yang lainnya. Batas-batas wilayahnya bisa teman-teman temukan pada peta. Nah, Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi juga memiliki batas-batas wilayah. Ada yang laut, ada juga yang daratan. Keadaan alamnya ada Sungai Poso, Danau Tempe, Gunung Kelabat, dan Gunung Lokon, dan masih banyak yang lainnya ya. Kita masuk ke Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Banyak juga keadaan alam di sana. Ada Sungai Petanu, Danau Batur, dan Gunung Rinjani. Dan masih banyak yang lainnya ya teman-teman. Nah, ada Pulau Irian Jaya. Pulau yang paling timur dari wilayah Indonesia. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat semuanya untuk belajar. Salam sehat, salam semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.